Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kila Alivia Siregar dengan 5 NIM terakhir 20015. Saya merupakan praktikan Geologi Struktur 2022 Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan DIPS menggunakan software DIPS. Yang pertama adalah pengolahan data kekar. Pengolahan data kekar yaitu strike dan dip-nya dari Excel di copy paste ke software DIPS. Nah, pertama kita klik gambar new itu yang sebelah kiri atas. Lalu kan di sini tabelnya masih berupa dip sama dip direction, diubah dengan cara klik project settings, lalu diubah jadi strike yang right garis miring dip. Kemudian klik OK, lalu di copy paste di sini. Nah, setelah datanya udah masuk, kita klik contour preset. Nah, kemudian akan terbentuk gambar kontur. Nah, dari gambar kontur ini kita tandai ketinggian maksimal 1 dan maksimal 2 dengan cara klik add user plane, lalu diarahkan kursor pada kontur tertinggi pertama. Lalu di kolom label kita isi max 1. Dan di visibility-nya yang dicentang hanya label dan pol karena ini berupa titik. Kemudian lakukan hal yang sama pada titik max 2. Nah, setelah sudah didapat max 1 dan max 2, kita membuat bidang dari max 1 dan max 2 dengan cara add user plane, lalu arahkan kursor ke max 1 dan tandai sebagai P1, artinya pol 1. Nah, karena ini berupa bidang, maka visibility yang dicentang adalah bagian plane dan label. Lakukan hal yang sama pada max 2. Setelah itu kita membuat griddle plane dengan cara add user plane, lalu arahkan pada pepotongan P1 dan P2 dan beri label sebagai griddle plane. Maka yang dicentang adalah plane dan label. Kemudian titik perpotongan antara P1 dan P2 kita tandai sebagai sigma 2. Karena ini berupa titik, maka yang dicentang adalah pol dan labelnya. Ini klik OK. Setelah itu kita ukur sudut antara max 1 dan max 2. Jika sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat, maka titik di antara max 1 dan max 2 adalah sigma 3. Tapi kalau kurang dari 90 derajat berarti sigma 1. Dengan cara klik tools, lalu klik measure angle, terus kita arahin ke titik perpotongan griddle plane dengan P1 dan griddle plane dengan P2 untuk mengukur sudutnya. Nah, kita di sini pakai sudut yang atas, jadi 130 derajat. Lalu sudut ini 130 derajat kita bagi 2 jadi 65 derajat. Nah, terus kita masukin pitch grid buat nanti kita plot titik sigma 3 nya. Nah, ini harus pas. Nah, terus kita tandai di antara max 1 max 2 ini tuh sigma 3. Nah, tadi kan sudutnya 130 dibagi 2 jadi 65 derajat. Kita hitung 65 derajat dari si P1. Jadi 1 ini itu jaraknya 5 derajat. Maka ini 1 2 3 4 5 6 65 derajat. Sini kita tandai sebagai sigma 3. Lalu yang dicentang adalah pol sama label. Nah, dari sigma 3 ini kita bisa dapat sigma 1 dengan cara menarik sudut 90 derajat dari arah sigma 3 di sepanjang griddle plane.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kita tandai sebagai sigma 1. Nah, kita bisa ngecek nih apakah benar nggak sudut antara sigma 1 sama sigma 3 itu 90 derajat. Kita bisa ukur pakai measure angle. Itu sama satu nih. Nah, 91 derajat. Ini kan mendekati ya, berarti benar. Gitu. Nah, setelah ini kita hapus delete all tools, terus biar mudah melihatnya kita bisa edit user plans, terus kita ubah warna-warnanya. Max 1 misalnya diganti jadi hitam, Max 2 juga jadi hitam, terus P1, P2 biarin kita ubah jadi merah. Ini pewarnaannya sebenarnya bebas, jadi merah, terus gear kita ubah jadi biru elektrik, terus 1, 2, 3 kita ubah jadi hijau aja. Nah, di sini kan si legendanya masih kayak gini ya, masih si garis konturnya. Kita bisa ubah dengan cara legendanya ini di uncentang, terus kita centang lagi. Nah, udah deh. Nah, untuk kekar itu dia pakainya trend sama plunge. Jadi setting yang di bawahnya ini diubah jadi trend plunge. Udah, jadi sekarang udah kita tahu arah tegasannya di sini di tabel ini. Sigma 1 berapa, sigma 2 berapa, sigma 3 berapa. Gitu. Sekian untuk yang kekar. Nah, untuk data lipatan cara awalnya sama, yaitu pertama kita klik new, nanti kan muncul nih ada deep sama ada deep direction. Kita ubah pakai project settings, terus diubah di sini jadi straight right deep. Nah, udah kayak gitu kita masukin datanya. Nah, data yang diketahui pada soal ini itu arahnya masih arah kuadran, jadi ada yang NW, ada yang NE. Nah, kalau misalnya di aplikasi Dips ini kita pakainya arah azimut, jadi diubah semuanya ke NE. Nah, di sini udah ada data yang kita ubah, tinggal kita copy semuanya, terus kita paste di tabel yang ada di aplikasi Dips. Nah, udah di kopas, kita klik contour preset. Nah, tapi udah muncul nih si konturnya. Lalu kita tandain kayak tadi, kita tandain max 1 mana, max 2 mana, dengan cara klik add user plan. Kita tandain di sini max 1 kali titik, berarti yang kita centang adalah pol dan label. Terus tandain juga max 2 nya. Nah, setelah itu kita membuat bidang dari garis max 1 dan max 2 dengan cara add user plan, terus kita arahin kursornya ke max 1. Kita tandain sayap lipatan 2, yang diklik adalah plane sama label. Terus kita lakukan hal yang sama pada titik max 2. Kita tandain sayap lipatan 1. Nah, setelah ini titik pepotongan antara sayap lipatan 1 dan 2 adalah sigma 2. Kita tambahin sigma 2, terus divisibility-nya yang dicentang pol sama label. Setelah itu kita membuat bidang yang melalui
Max 1 dan Max 2. Ini tuh bidang bantu. Cara arahin kursornya dari add user plan tadi, kita arahin kursornya ke sigma 2. Terus kita dapat di sini bidang bantu. Karena ini bidang berarti yang ditandain itu plan sama label. Nah, udah dapat bidang bantu, kita ukur sudut antara Max 1 dan Max 2 berapa untuk menentukan di mana letak sigma 3 dan di mana letak sigma 2, sigma 1. Dengan cara klik tools, terus measure angle, terus kita arahin kursornya ke sini, sama satunya ke sini. Nah, ini kan sudutnya pakai yang di atas ya, 74 derajat. 74 derajat dibagi 2, 37. Nah, untuk menghitung-hitungnya kita klik tools, terus pitch grid, kita taruh di bidang bantu. Harus pas. Habis itu kita hitung tadi 74 dibagi 2, 37. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 3, 5, 37 di sini. Kita tambahin. Berarti kan tadi sudutnya kurang dari 90 derajat, berarti di antara Max 1 dan Max 2 itu ada sigma 1. Kita tandain sini sigma 1, yang dicentang ada pol sama label aja. Nah, terus seperti kita tahu jarak antara sigma 3 dan sigma 1 itu 90 derajat. Jadi tinggal tarik sudut aja dari sigma 1 di sepanjang bidang bantu 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kita tandain di sini sigma 3. Udah deh. Nah, terus axial plan, kita bikin axial plan. Axial plan itu bidang yang melalui sigma 1 dan sigma 2. Nah, ini bidang berarti yang dicentang di visibility-nya itu ada plan sama label. Nah, kalau kita ragu bisa tuh dicek sudut antara sigma 1 sigma 3 nya bener gak 90 derajat, itu bisa dicek pakai measure angle. Nah, udah deh, kita bisa hapus semua tools biar jelas. Terus kita edit warna-warnanya. Max 1 kita ubah jadi hitam, Max 2 juga kita ubah jadi hitam. Terus perempatan 2 kita ubah jadi orange, perempatan 1 kita ubah jadi kuning, jadi gold. Terus di sigma 1, 2, 3 nya kita biarin aja warna hijau. Bidang bantu kita ubah jadi warna biru, sigma 1 biar hijau, sigma 3 biar hijau. Axial plan kita ubah jadi ungu. Nah, terus karena ini tuh berupa struktur garis, maka arahnya adalah trend dan plunge, kita ubah di ini. Nah, terus biar legendnya di sini kelihatan, kita hapus dulu centangnya, terus kita klik lagi centangnya. Udah deh, muncul di sini arahnya trend sama plunge. Oke, sekian untuk cara mengolah data lipatan. Oke, selanjutnya adalah pengolahan
data sesar yang disertai dengan struktur penyerta berupa gauge fracture. Yang pertama kita lakukan adalah klik new pada aplikasi Git, terus kita ubah project settingsnya jadi strike right dan deep. Lalu kita klik contour preset, terus kita klik add user plan, kita klik di mana aja bebas. Kita masukin data dari bidang sesar yang pertama, itu 145 derajat per 43. 145, deepnya 43. Kita tandain di sini sebagai bidang sesar. Terus yang dicentang itu ada label sama plan. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita masukin si gauge fracture, arahnya 3541. Yang diklik juga plan sama label. Nah, setelah itu kita tandain bidang titik pepotongan dari bidang sesar dan gauge fracture ini adalah sigma 2. Nah, kita tandain di sini sigma 2. Yang dicentang adalah pol dan label karena ini berupa titik. Lalu dari sigma 2 ini kita bikin bidang bantu dari titik sigma 2. Kita tulis bidang bantu. Yang dicentang itu plan dan label. Setelah itu, titik perpotongan antara bidang bantu dan gauge fracture ini merupakan sigma 1. Jadi kita klik add user plan lagi, terus tandain di perpotongannya. Kita tandain di sini sigma 1. Akan berupa titik jadi pol dan label yang dicentang. Setelah itu, untuk mencari sigma 3 kita membutuhkan pitch grid dari tools ini. Kita taruh di bidang bantu. Nah, kita hitung dari sigma 1 di sepanjang bidang bantu 90 derajat untuk mendapatkan letak dari sigma 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita ada di sini sebagai sigma 3. Udah deh, kita tahu di mana letak arah tegasannya. Terus kita bisa delete all tools. Terus karena ini tuh berupa bidang, maka yang dipakai itu arah strike dan deep-nya. Nah, untuk memudahkan pembacaan, ini bisa diedit user plans, kita ubah-ubah sendiri aja warnanya. Untuk bidang sesar, biasanya itu kita ubah jadi warna coklat muda, terus gauge fracture kita ubah jadi warna biru. Untuk bidang bantu, kita ubah jadi warna merah. Sigma 1, 2, 3 tetap berwarna hijau. Nah, karena sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 ini merupakan arah tegasan yang mana berupa struktur garis, maka arah yang kita gunakan adalah trend dan plunge, bukan strike deep. Maka yang di bawah bagian kanan ini diubah menjadi trend dan plunge. Nah, seperti ini dan akan muncul legendanya. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai sesar dan gauge fracture. Oke, selanjutnya adalah pengolahan data sesar yang disertai dengan struktur penyerta berupa drag fault. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik new, lalu kita ubah project settings jadi strike right deep, terus kita klik contour preset,
kita klik add user plan, kita masukin bidang sasarnya. Bidang sasarnya di sini 23543. Tandain sebagai bidang. Pada bidang yang diklik berarti label sama plan. Terus kita masukin juga bidang si drag fold-nya 108/58. 108/56. Tandain di sini drag fold. Setelah itu kita tandain titik potong antara bidang dasar dan drag fold ini adalah sigma 2. Karena titik berarti yang diklik adalah fold dan label. Setelah itu kita bikin bidangnya, bidang bantu. Cara klik add user plan, terus arahin kursor ke sigma 2. Kita bikin nama dia sebagai bidang bantu. Karena ini bidang berarti yang diklik adalah plan dan label. Nah setelah itu titik perpotongan antara drag fold dan bidang bantu itu adalah sigma 3 aksen. Tandain di sini sigma 3 aksen karena ini titik fold dan label aja yang diklik. Nah dari sigma 3 aksen ini kita bisa tahu di mana letak sigma 2 aksennya dengan cara klik tools dan tambahin grid, page grid. Nah ini harus pas. Nah terus kita hitung deh dari sigma 3 ke sepanjang bidang bantu 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebagai sigma 1 aksen. Nah kalau ragu bisa dipastiin dengan bisa angle. Nah ini 91 derajat berarti mendekati 100 derajat, kurang lebih benar. Sigma 1 merupakan titik yang ditarik dari bidang sesar di sepanjang bidang bantu, potongan bidang sesar dari bidang bantu ditarik 30 derajat ke arah sigma 1 aksen. Nah nanti di situ letak sigma 1-nya. Ketika di 1, 2, 3 di sini. Di sini itu adalah sigma 1. Terus untuk dapat sigma 3-nya ya udah sudut antara sigma 1 dan sigma 3 kan 90 derajat. Dari tarik aja 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebentar. Dari sigma 1, 2. Oke, di sini sebagai sigma 3. Udah deh, bisa hapus tools. Terus kita edit user plan. Biasanya kita tandai warna coklat. Terus drag fold-nya tandai warna merah. Terus sigma 1, 2, 3 biarin bidang bantu kita ubah jadi warna biru. Mungkin yang sigma aksen diubah jadi warna kuning.
Nah, oke, karena sigma 123 ini merupakan struktur garis, jadi arah yang kita pakai itu adalah trend dan plunge. Jadi yang bagian bawah ini diubah jadi trend dan plunge seperti ini. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai sesar dengan struktur penyerta drag fault. Oke, selanjutnya adalah pengolahan data sesar dan disertai dengan struktur penyerta berupa striasi atau garis-garis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik new, lalu ubah project settingsnya jadi strike right deep, lalu kita klik counter preset, kita klik add user plan, klik dimana aja bebas, kita taruh labelnya di sini sebagai bidang sesar, dan dicentang jangan lupa hanya plan dan label aja. Terus kita masukin data sesarnya 22744. Oke, lalu kita add user plan lagi. Bukan. Kita klik tools, terus kita tulis trendline ini untuk membuat garis striasinya. Nah, di sini arahnya 246. Setelah itu kita membuat bidang bantu dengan cara mengklik add user plan, terus taruh kursornya di titik pertemuan antara bidang sesar dan striasi. Nah, di sini adalah bidang bantu. Yang diklik adalah plan dan label karena ini berupa bidang. Lalu titik perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu ini merupakan sigma 2. Kita klik label dan pol. Setelah itu kita menambahkan tools berupa page grid, terus taruh kursornya di sigma 2. Nah, setelah itu udah ada page gridnya, kita hitung. Jadi titik perpotongan antara striasi dengan bidang sesar ini kita tarik 30 derajat. Nah, nanti di situ kita dapat sigma satunya. Di sini 1, 2, 3. Nah, ini tuh sigma 1. Label dan pol aja. Lalu dari sigma 1 tarik 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ke sini sebagai sigma 3. Kita ganti-ganti warnanya. Bidang bantu warna biru. Oke, berarti itu seperti ini. Terus karena ini striasi, jadi pakainya yang trend dan plunge. Untuk legendanya dimunculkan hasilnya begini. Nah, kalau mau diekspor tinggal klik file, terus di sini ada export data to Excel atau export image file dan lain-lain, disesuaikan. Oke. Sekian penjelasan tentang pengolahan dip semua dari kekar, sesar dengan struktur penyerta yang beragam dan lipatan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.